Baik, berjumpa dengan saya yang kali ini akan membahas tentang mata kuliah komputer dan masyarakat. Baik, langsung saja saya akan mempresentasinya. Baik, perkenalkan nama saya Victor Gia dari Universitas Indonesia, program studi Teknik Informatika, tentang mata kuliah komputer dan masyarakat. Dosen pengampu yaitu Bapak Agus Suryadi Eskom Mkom. Judul materi kami pada saat ini atau materi saya yang saya akan presentasikan atau saya jelaskan yaitu cara menyikapi kejahatan komputer yang selama ini terjadi dan bagaimana cara langkah-langkah yang kita ambil secara preventif. Jadi pertanyaannya adalah yaitu apa itu kejahatan komputer? Kejahatan komputer adalah tindakan ilegal dengan menggunakan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindakan kejahatan. Pencurian perangkat keras dan perangkat lunak, hardware dan software, memanipulasi data, pengaksesan sistem komputer secara ilegal dengan telepon, mengubah program. Karakter lain dalam definisi ini adalah komputer dapat secara aktif atau pasif terlibat dalam suatu tindak kejahatan, pengubahan data secara ilegal dalam satu database, perusakan file, dan penggunaan program berdobrak untuk mendapatkan akses ke dalam satu sistem yang merupakan contoh-contoh keterlibatan komputer secara aktif. Jadi, apa itu jenis-jenis kejahatan komputer? 1. Carding. Carding itu artinya memalsukan nama identitas seseorang. 2. Hacking, kegiatan menerobos program komputer milik orang lain. 3. Cracking, atau hacking untuk tujuan jahat untuk menikmati hasil saja. 4. Phishing, kegiatan memancing pemakaian komputer di internet atau user agar mau memberikan informasi data diri, misalnya user ID dan password. 5. Sniffer, adalah alat yang memonitor jaringan komputer. 6. Spamming, atau pengiriman berita atau iklan lewat surat elektronik mail yang tidak dikehendaki. 7. Malware, program komputer yang mencari kelemahan dari suatu software. 8. Scanner, program atau alat yang mampu mendeteksi kelemahan sebuah komputer di jaringan lokal atau di jaringan lokasi lain. 9. Data forgery, atau pemalsuan data. 10. Spoofing, atau pemalsuan di mana identitas pemakaian disamarkan atau dipalsukan secara jelas. Keamanan komputer. Apa sih yang disebut dengan keamanan komputer? Keamanan komputer atau computer security atau dikenal juga dengan sebutan cybersecurity atau IT security adalah keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringan. Keamanan komputer bertujuan untuk membantu pengguna agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Keamanan komputer adalah satu cabang teknologi yang dikenal nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Sasaran keamanan komputer antara lain adalah sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian atau korupsi, atau memelihara ketersediaan seperti dijabarkan dalam kebijakan keamanan. Jenis-jenis keamanan komputer. 1. Keamanan fisik dari jaringan komputer. 2. Keamanan jaringan atau firewall dan filter user. 3. Otorisasi akses. 4. Proteksi virus. 5. Penanganan bencana atau perlindungan data hilang. Contoh-contoh kejahatan komputer yang sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari dan cara menyikapi dengan preventif. 1. Transaksi online, misalnya e-commerce.
E-commerce adalah suatu proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual secara elektronik dan perusahaan ke perusahaan lain. Dalam transaksi tersebut menggunakan komputer sebagai perantaranya. Jadi dalam contoh kali ini banyak sekali yang namanya kejahatan-kejahatan seperti malware, serangan aplikasi, ancaman orang dalam atau serbuan trafik atau serangan botnet dan lain sebagainya. Hal ini sering muncul atau sering kita tahu di mana pada kegiatan-kegiatan ini sering yang ada namanya kejahatan. Dan bagaimana cara menyikapinya? Cara mengatasinya yaitu 1. Berhati-hati dengan phishing. 2. Membuat password yang sulit ditebak. 3. Memperbaharui sistem secara reguler. 4. Simpan data di cloud. 5. Siapkan rencana terburuk. Kedua, penggunaan m-banking di smartphone. Pada penggunaan m-banking di smartphone, banyak yang namanya kegiatan-kegiatan kejahatan seperti 1. Farming. Penipu atau hacker melakukan pengalihan dari situs sah ke situs palsu tanpa diketahui dan disadari oleh korban. 2. Spoofing, menggunakan perangkat lunak untuk menutupi identitas, menampilkan alamat email atau nama nomor telepon palsu di komputer yang menyembunyikan identitas. 3. Keylogger, software yang dapat menghafal tombol keyboard yang digunakan tanpa diketahui oleh pengguna. 5. Shipping, atau pekerjaan penyadap paket data yang lalu lalang pada jaringan. Jadi, apa yang kita lakukan? 1. Lindungi komputer Anda dengan perangkat lunak atau lunak antivirus, spyware, filter, atau filter email dan program firewall. 2. Segera hubungi bank yang bersangkutan dan laporkan kecurigaan Anda. 3. Jangan membalas email yang meminta informasi pribadi. Bank tidak pernah meminta informasi pribadi seperti PIN atau password. 4. Pastikan akses alamat website internet banking yang benar. Jangan klik dengan kata sengaja yang bisa disalahkerjakan atau mirip dengan yang asli. 3. Transaksi finansial di dunia maya atau website. Tadi jenis-jenis kejahatan itu saya sudah jelaskan satu persatu. Jadi cara menyikapi hal-hal tersebut yaitu 1. Rahasiakan PIN atau OTP yang dilakukan pada keuangan online. Jangan membocorkan PIN atau OTP pada siapapun. 2. Ganti PIN atau kata sandi secara teratur jika PIN Anda mulai dicurigai atau sudah diketahui orang lain. 3. Jangan gunakan WiFi publik yang bertransaksi. Maksudnya itu pada WiFi itu orang-orang yang pintar atau yang sering menghacker bisa menghacker akun kita melalui WiFi atau jaringan-jaringan tertentu. 4. Aktifkan notifikasi SMS atau email dalam transaksi keuangan dengan mengaktifkan notifikasi. Pengguna dapat memantau aktivitas keuangannya sendiri dengan cara menghubungkan atau menggunakan nomor telepon atau Gmail untuk menghubungkan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, sehingga kegiatan tersebut bisa muncul berupa notifikasi di HP atau di Gmail tersebut. Kelima ini sering jika kita menjual HP, maka yakinkan HP Anda, semua data akun-akun Anda sudah terhapus atau tidak ada yang hal-hal penting seperti password atau PIN. 6. Unduh aplikasi atau situs resmi yang dengan layanan keuangan atau dengan situs yang resmi atau yang disarankan. 7. Laporkan jika ada hal-hal yang mencurigakan pada pihak bank atau yang terkait pada keuangan tersebut. 4 adalah menyimpan dana digital, misalnya yang kita gunakan pada saat ini yaitu ShopeePay, OVO, GoPay, Dana, LIN BTC Wallet, dan lain sebagainya.
Di era teknologi ini sangat memberikan kemudahan, namun semakin banyak sekali masalah yang terjadi seperti kejahatan komputer. Menurut saya, pada menyimpan dana digital atau dompet digital ini menurut saya sangat mudah dan sangat membantu. Namun banyak kali orang yang bisa meretas atau mengambil data-data kita atau password kita tanpa kita ketahui. Contohnya akibat kelalaian atau dengan teknologi-teknologi yang canggih pada saat ini. Namun saya mengambil kesimpulan yaitu cara yang baik agar kita bisa agar kita gunakan untuk masalah-masalah yang terjadi. Satu, jangan sembarang membagi kode OTP. Dua, simpan password untukmu sendiri, jangan untuk orang lain atau dibeberkan kepada orang lain. Tiga, gunakan fitur dana proteksi. Maksudnya itu menggunakan ada sebuah fitur yang contohnya pada Dana ada menu untuk fitur dana processing untuk menjaga keamanan pada akun tersebut. Keempat, selalu cek riwayat transaksi. Ketika kita mengirim sesuatu atau membeli melalui dompet digital kita, kita harus mengetahui atau mengecek riwayatnya. Yang terakhir, memonitor jumlah saldo yang secara berkala atau melihat atau contohnya jika melakukan pengiriman atau dan lain sebagainya kegiatan transaksi, kita sering mengecek atau memonitori. Kelima yaitu yang sering kita gunakan setiap hari, yaitu penggunaan media sosial seperti IG, Facebook, WA, Twitter, dan lain sebagainya. Dalam penggunaan medsos yang kita gunakan pada saat ini, sangat banyak sekali akun-akun yang sudah dibaca oleh orang lain akibat dari kelalaian atau teknologi yang sangat canggih, yang salah dipergunakan oleh manusia itu sendiri. Jadi, saya ambil contoh, pada saat ini banyak akun-akun Facebook yang sudah dibaca oleh orang lain karena salah satunya kelalaian atau memberikan akun tukar password kepada orang lain. Jadi saya mengambil kesimpulan cara yang kita gunakan yaitu menyembunyikan PIN atau OTP akun sendiri. Dua, mengakses dengan akun Gmail atau nomor HP yang aktif supaya jika sudah dibobol atau di hacker, kita bisa menggunakan akses HP atau Gmail tersebut untuk mengembalikan atau memulihkan akun kita. Yang terakhir yaitu penggunaan game online. Pada saat ini atau di era sudah menyebar atau sudah banyak peminat yang menggunakan terutama pada laki-laki atau remaja yang suka bermain game seperti Mobile Legends, Free Fire, dan lain sebagainya. Pasti dalam suatu yang namanya game online pasti ada yang namanya pembuatan akun. Jadi dalam pembuatan akun tersebut banyak juga hal-hal yang dapat dilakukan oleh orang lain dengan cara menghacker atau mencuri data. Jadi langkah-langkah yang kita gunakan untuk menjaga data kita, keamanan data kita seperti data game atau akun game, yaitu jangan mencantumkan informasi pribadi. Dua, buat password yang unik. Tiga, gunakan aplikasi password manager, mengaktifkan two-factor authentication feature. Layanan ini diklaim sangat efektif untuk menghindari pencurian akun. Ini diklaim sangat efektif untuk menghindari pencurian akun. Fitur seperti ini biasanya dikirim dari suatu sistem dan mengirimkan kode ke akun email atau SMS melalui perangkat smartphone. Kebanyakan game sekarang ini telah menyediakan fitur ini, maka disarankan untuk mengaktifkannya. Baik, sekian saja presentasi saya. Jadi, saya mengambil kesimpulan yaitu, jika Anda berpikir teknologi dapat memecahkan masalah keamanan Anda, maka tidak memahami masalahnya dan tidak memahami teknologinya. Baik, sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.